Oke, baik. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Baik, kita bersyukur Tuhan telah mempertemukan kita di sepanjang minggu yang telah berlalu dan pertemuan kita di dalam Sumi lagi untuk melakukan ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam ujian penyembahan, marilah kita ambil satu teduh sejenak saat teduh dimulai. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Bapak di sepanjang minggu ini Bapak, dan pada malam hari ini Bapak kami akan beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini yang telah kami jalani Bapak, kiranya hari-hari kami Tuhan bisa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami semakin dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya segala doa, pujian, penyembahan yang kami bawakan Tuhan, kiranya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin masih belum bergabung bersama kami pada malam hari ini Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada, dan apapun segala pergumulan mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa, supaya kami bisa bersama-sama Tuhan di minggu akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, inilah doa kami. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu dan memulaikan ibadah ini. Amin. Baik, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang judul Bersamamu Bapa. Di setiap musim hidup, pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenangan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita katakan sekali lagi, Engkau ada bersama. Kuatkan jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku
ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu berkat melimpah bagiku. Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu berkat melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu berkat melimpah bagiku. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah Dia Tuhan. Mari menyembah nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Angkat penyembahan saudara. Ya, pada malam hari ini Tuhan selalu bersama kita untuk memuji memuliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Oh, oh. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengajari kami Tuhan, lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan, dan sebentar lagi Bapak, kami akan memuji Engkau lagi Tuhan. Kiranya biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, amin.
Baik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tangan-tangan sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh saudara kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita masuk ke dalam pujian kita katakan firman-Mu kita bagi kaki. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Oh, oh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita katakan sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, oh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih melawat dan menuntun setiap kehidupan kami, sehingga bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan pada malam hari. Engkau menuntun setiap hamba dan kata-kata yang hamba sampaikan, Tuhan. Kiranya kami mudah juga sama-sama mengerti masing-masing. Berikanlah kami hikmat-Mu dan segala kuasa roh jahat. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, semuanya pada sehat-sehat ya. Saya lihat di layar, wah, teman-teman semuanya betapa senangnya hari ini bisa bersama kita melalui via Zoom ya, walaupun tinggal 18 orang ya. Kita di Zoom malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, teman-teman sediakan Alkitabnya, biar kita sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terdapat dalam Amsal 12 ayat 18. Terdapat dalam Amsal. Amin. Baik, benar firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan.
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita semua. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini tentu teman-teman sudah melihat ya, temanya lidah bijak ya, lidah bijak, di mana secara konteks Alkitab Tuhan ini adalah ya, ada sosok manusia ya, atau ciptaan, dan memang manusia juga tugasnya bisa melakukan interaksi untuk sesamanya, di mana kemampuan ya berkomunikasi salah satunya. Dan secara biologis ya, lidah juga ya berfungsi untuk mengecap rasa. Namun juga salah satu bagian organ tubuh. Di konteks hari, saya rasa sudah mengerti dan memahami siapa penulisnya, ya, tak lain daripada Salomo sendiri, ya, dituliskan sekitar 900 Masehi sebelum Masehi, di masa pemerintahannya sebagai raja. Nah, tujuannya ya pasti tak lain daripada membahas hal-hal yang baik tentang pengetahuan, fakta, bahkan segi peristiwa sebagai dinilai oleh Allah, bahkan pengajaran menemukan tentang kesucian ya dikemukakan di sini, bahkan hal-hal kedewasaan rohani ya, bagaimana bisa memperolehnya gitu ya. Nah, lidah bijak ya, lidah bijak ya di dalam konteks Alkitab pada malam hari ini. Tentunya ya, lidah salah satu organ tubuh ya yang dinamakan adalah kuat tapi tidak bertulang. Kenapa bisa seperti itu? Yuk, mari sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya. Bahwa lidah juga salah satu metode kematian atau bisa juga menjadi kehidupan, di mana lidah bisa menimbulkan racun dan bisa juga menimbulkan obat ya, memberikan obat sebagaimana kegunaannya bagi orang yang memilikinya. Nah, di dalam kitab Amsal pada malam hari ini ya, tentunya di sini kita diajarkan akibat hendak diucapkan. Kenapa lidah itu ya sangat-sangat berbahaya. Bisa berbahaya. Karena disitulah seseorang terlihat besarnya atau ada manfaat yang akan ditunjukkan kepada orang lain. Dan dari sini juga bahwa kepribadian orang itu terlihat ada sisi kehidupannya yang akan menimbulkan racun. Dan ada juga yang akan menimbulkan sebagai obat. Walaupun lidah itu tidak bertulang. Tetapi sangat kuat loh. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita mengingatkan poin-poin yang ada. Tak lain daripada kebenaran yang ada di sini, ada orang yang lancang mulutnya. Kenapa orang bisa lancang mulutnya? Satu, kalau kita membacakan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1, ya, karena masih hidup dalam hal-hal yang mencemooh, ya. Saya akan bacakan ya Mazmur 1 ayat 1 gitu. Ya. Masih hidup dalam kehidupan orang fasik. Dan masih berdiri dalam hal-hal yang membuatnya berdosa.
Kenapa orangnya tadi ya ada bisa lancang mulutnya? Karena itu belum mematikan dalam dirinya segala sesuatu hal-hal yang duniawi. Entah itu membunuh sesamanya. Ya. Nah, di sisi ini ya, kalau kita memperhatikan kutipan Alkitab pada malam hari, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Apa itu tikaman pedang? Tikaman pedang yang dimasukkan ya untuk kita semua pada malam hari ini yaitu hal-hal yang menghina, hal-hal yang membuatkan sedih jiwa-jiwa yang akan mendengarnya. Contohnya saudara-saudari, salah satu adalah fitnah. Fitnah bisa melukai orang-orang yang mendengarkannya atau orang-orang yang akan dikata-katain dan juga bisa memutuskan tali kasih persahabatan jika sahabat. Kalau dalam keluarga pasti hubungan keluarga. Dalam lingkungan sosial pasti ya seperti ini juga persahabatan atau segala macamnya teman gitu. Tetapi ya akhirnya menusuk kehidupan orang-orang sekitarnya. Mau itu baik, mau itu mau itu tentang keburukan, benar atau enggak, dikata-katakan terus gitu. Contohnya, salah satu fitnah ini. Contoh tikaman pedang. Nah, ya lidahnya tadi yang menusuk gitu, seperti tikaman pedang, melukai orang itu sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nama baiknya, ya, akhirnya tali kasih persahabatan, persaudaraan terpisah. Seperti yang saya terangkan kepada teman-teman semuanya tadi atau saudara-saudari semua, bahwa hal-hal ya mendatangkan kesembuhan yang dimaksudkan di sini adalah membalut kembali hal-hal seperti tikaman pedang tadi. Itu hal-hal yang sudah tergoreskan oleh lidah. Salah satunya fitnah. Nggak usah jauh-jauh lagi. Kita pakai bahasa yang mudah dimengerti. Contohnya fitnah. Ya, menyelaraskan segala perbedaan yang ada. Ya, menyelaraskan segala perbedaan yang ada. Karena perkataan kita berkuasa. Ya. Kalau kita melihat ya di kejadian ya kejadian berapa ya tentang iblis yang menggoda apa yang terjadi, memecahkan hubungan Adam dan Hawa. Kita adalah pribadi ya yang segambar dan serupa dengan Allah. Ya sama-sama ya yang samanya memiliki kuasa perkataan itu. Seharusnya bukan melakukan tikaman pedang seperti menghina atau membuat jiwa-jiwa pribadi orang lain menyakitkan. Ya yang namanya hal-hal yang memberkati sebetulnya. Perkataan itu dapat seharusnya kita memilih ya, memilah-milah ya, untuk memberkati orang lain. Bukan hal-hal yang menyakiti tadi. Ya. Lidah kita ini ya atau mulut kita ini sangat berkuasa ya. Yaitu
kalau tentang firman Tuhan sendiri bahwa kita dinyatakan bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, bukan hanya sekedar saja serupa saudara-saudara, tetapi seharusnya menyampaikan dalam kondisi yang unik apapun itu. Ya, itu adalah lidah kita ini adalah hadiah Allah. Hadiah Allah di mana Ia memberikan secara cuma-cuma bagi kehidupan manusia untuk membangun kembali. Nah, kenapa ya lidah kita juga memiliki kuasa? Ya. Kesemua dipilar dong, ada kehancuran ke depannya. Gitu. Lidah lemah lembut seperti pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ini yang namanya tikaman pedang. Kenapa orang masih melakukan mulutnya seperti tikaman pedang? Karena ini ada hal-hal yang curang. Ada hal-hal yang curang. Ya. Ada hal-hal yang curang. Nah. Seharusnya ya setiap kita apa ya yang harus kita lakukan, yaitu membawa inspirasi orang-orang sekeliling kita, ya orang-orang sekeliling kita ajak bijak bagaimana memperoleh lidah yang bijak itu. Bukan dengan ketika kita bergabung ngobrol, ya. Biasanya kita kan sering ngobrol, ya, ngobrol, gabung. Wah, di situ kadang-kadang kita tidak menyadari satu hal. Nah, ini adalah kecerobohan kita sebetulnya sih. Kecerobohan kita kenapa bisa seperti itu. Tidak memilah ya, tidak memilah-milah hal-hal yang negatif gitu. Ya. Seringkali kita berkata salah, bahkan seakan-akan pun kita sudah menganggap yang kita perkatakan itu kepada orang lain benar, tetapi sekali-sekali tidak. Menyinggung perasaannya. Sudahkah kita? Pertanyaannya malam ini. Sudahkah kita bijak? Ya, ngobrol atau kepada sudah memperhatikan hal-hal itu, melukai nggak hatinya? Ya, bagaimana kita bisa ya memperoleh lidah bijak? Tentunya kalau lidah orang benar seperti perak pilihan, ya, di mana perak pilihan? Dijaga gitu. Orang yang berteman dengan kita, saudara-saudari kita dimanapun mereka berada, yang berteman, kita berteman dengan mereka. Ya. Di situ saya akan bacakan ya, Amsal pasal 10 ayat 20. Di sini dikatakan ya, di sini dikatakan lidah orang benar seperti perak pilihan. Ya. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Artinya, perak pilihan ini adalah dipegang baik, dapat dipercaya. Bagaimana kamu bisa memperoleh yang namanya lidah bijak kalau tidakkah kamu mengajar itu mulutmu? Identitas, dari situlah terlihat hal-hal yang kamu ucapkan itu benar-benar meluap dari hatimu sendiri. Di mana di Matius 12 ya, ayat 34 sampai ke 37 ya, saudara-saudara. Identitas dirimu itu terlihat
dari hal yang kamu perkatakan kepada orang lain. Ya. Kalau kita mau mengajar mulut kita, tentunya tak lain daripada konteks Alkitab tadi, ya. Amsal, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikam dan pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bagaimana memperoleh yang namanya lidah bijak itu? Yaitu orang bijak tadi, orang bijak harus mengajar mulut. Menghindari pedang. Hal yang mengecam, hal dirimu sendiri bisa engkau hanguskan, keluargamu, pertemananmu, ya, temanmu sendiri, ya, atau lingkup sosial lainnya. Ini kita pada malam hari ini merenungkan ini, ya. Sudahkah kita memperoleh hal ini dengan kita hidup bijak dan mengajak mulut kita? Satu adalah lidah orang benar bisa saja membuat kita bermusuhan dengan orang lain. Jelas. Dan menimbulkan amarah kita. Kalau kita memang ya membuat kita bermasalah, melukai kita sendiri. Ya. Jadi akhirnya kita juga jangan berbicara ya kepada telinga orang bebal, saudara-saudari. Kenapa kata-katamu yang bijak tadi ya nggak berfungsi, nggak mau jalan kebenaran itu. Ini yang dikatakan firman itu, hindari pedang. Tahu-taunya kalau orang bebal itu ujung-ujungnya meremehin kamu dong. Ya, jangan berbicara pada telinga orang bebal. Kalau mau menghindari pedang itu. Nggak mampan sama sekali. Banyak motivasi, banyak dorongan kita berikan kepada orang lain, belum tentu akan mengubah sikap dan perilakunya. Tetapi ingat, dengan adanya dorongan, orang lain akan bisa memikirkan jalan luas kehidupan. Tunjukkan ini arah kemudi hidup yang baik. Jadi, untuk kita pada malam hari ini, saudara-saudari yang ada di Zoom ini, yang menjadi kesimpulan buat kita, ya. Jika Anda dapat memotong seseorang dengan kata-katamu seperti tusukan pedang, coba rawat kembali dengan kata-kata baik serta bermanfaat. Ini kesimpulan buat kita pada malam hari ini. Seperti firman Tuhan tadi, ada orang yang lancang mulutnya seperti ya. Jadi engkau telah memotongnya atau menusuknya dengan kata-kata seperti tajamnya pedang, Anda juga harus bisa bijak mendatangkan kesembuhan. Bahkan walaupun kamu bukan pelakunya sama sekali, tapi berikan pertolongan, kesembuhan. Tunjukkan bahwa ini kemudi hidup yang baik. Tidak harus perlu hidup dalam
keberdosaan. Apa yang menjadi aplikasi buat kita? Ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudari semuanya, ya, mengajak kita, saya dan saudara semuanya, sudahkah engkau berada di mana malam hari ini? Anda berada di hal yang bijak atau tidak? Gitu. Anda ya, diingat ya, aplikasi firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, mengajak kita mengingatkan bagaimana kita sudah berada di posisi yang mana. Sudahkah kata-kata kita membangun, menyembuhkan sesama, memperkenalkan kebenaran itu dengan dia atau tidak gitu. Atau mendatangkan kesembuhan tadi. Seterusnya yaitu ya, sebagai aplikasi lagi bagi kita. Ini adalah firman Tuhan menunjukkan kasih dan perbuatan dalam kebenaran. Hendaklah terangmu itu bercahaya. 1 Yohanes 3 ayat 18 dan Matius 5 ayat 16. Ya. Ketika kamu mendengarkan firman Tuhan ini pada malam hari ini, saudara-saudara, hendaklah terangmu itu bercahaya. Dimanapun engkau berada. Seterusnya yaitu belajar juga membenahi diri. Akan proses pembentukanmu hingga sampai yang namanya pilihan. Orang-orang datang kepadamu itu pilihan. Karena dia percaya bahwa lidahmu tidak melukai dia sendiri. Tempat kepercayaannya untuk bisa membuka wawasan. Apalagi tentang kebenaran firman Tuhan. Seterusnya yaitu fokus penuh, ya. Mengajak kita fokus penuh akan kesadaran yang lebih baik terhadap kesehatan hidup kita. Ya. Kalau kita masih hidup seperti orang yang mulutnya seperti tikaman pedang, tentunya kesehatan kita memang bermasalah. Baik itu orang-orang yang kita lukai. Bisanya gangguan mental dan segala macam. Hindari, apalagi hal-hal bully sekarang. Kalau ada yang masih hal-hal bully, ingat hal ini. Sudahkah bijak Anda melakukannya? Seterusnya itu, lidah bijak ini agar dunia ya harus terjauh dari perbuatan dosa. Karena cara perkataan kita tadi seharusnya memperkatakan kebenaran dan mempraktekannya. Ya. Bukan mencari aman sendiri. Wah, aku udah dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi saya siap-siap membela diri. Mencari aman atau pembelaan, membela diri sendiri dalam masalah. Ya. Terima kasih kesempatan yang baik untuk kita. Saya mengajak saudara-saudari pada malam hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan ini. Sudahkah engkau saudara-saudari mengajar mulutmu dengan baik? Mengungkapkan kata-kata yang bijak kepada saudara-saudara di luar sana atau dimanapun Anda berada. Atau pernahkah Anda dilukai seperti tikaman pedang? Bahkan tanpa sadar engkau tidak bisa menghindarinya dan membuatmu terpisahkan hubungan tali kasih yang baik. Bahkan di hadapan Allah. Sudahkah engkau bijak juga menggunakan lidahmu di hadapan Allah? Entah itu kamu melukai hati Allah dengan segala doamu yang tidak dijawab Tuhan. Renungkan. Berdoa di hadapan Tuhan. Minta, aku Tuhan telah bersalah.
Kadang-kadang aku melukai orang lain tanpa sadar apa yang aku perkatakan. Seperti tikaman pedang menusuk, bahkan memutuskan tali kasih persaudaraan. Saya minta tuntunanmu Tuhan, anak-anakmu pada malam hari ini. Engkau jamah satu persatu. Biar kami bisa memikirkan kehidupan ini. Kami berada di posisi yang mana setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bisa saja orang tua, saudara-saudari kami di rumah, lingkungan sosial melukai kami dengan perbuatan-perbuatan yang membuat kami difitnah, dan segala macam. Biarlah kami sadar Tuhan, bahwa ini adalah salah bagi kehidupan kami. Dan kiranya kami juga tidak memperlakukan kepada orang lain. Seharusnya kami mengajar mulut kami Tuhan, untuk hal-hal yang bijak. Ampunilah kami Tuhan dengan hal-hal ini, yang menganggap diri selalu benar dalam setiap perkataan. Tetapi ujung-ujungnya tidak bisa kami menghindari hal-hal yang menggoda kehidupan kami. Kami mengungkapkan isi hati kami Tuhan, kiranya kami dibentuk seperti perak pilihan, kebijakan kehidupan kami. Memperkatakan kebenaran-Mu itu yang berkuasa sebetulnya. Sehingga orang lain itu Tuhan menemukan arah kemudi kehidupannya yang bermasalah itu. Menyembuhkan Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu untuk kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Meskipun kami Tuhan masih berada di posisi yang online saat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di hati kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Baik, terima kasih untuk renungannya pada malam hari ini. Kita melihat jalanmu saat ku mengerti rencanamu, namun tetap pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, lalu ku percaya. Lakukan saya Tuhan. Kita katakan sekali lagi. Sama pujian kita
pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya. Kepada Saudara Indah ya. Baik, shalom. Selamat malam buat teman-teman semua. Shalom, selamat malam. Shalom. Maaf banget nggak bisa on kamera ya, lagi kurang bagus lah, biasa kan di kampung. Nah teman-teman, sebelum kita mulai doa, kalau ada pokok doa dari teman-teman, boleh juga sampaikan biar kita doakan sama-sama dan biar teman-teman juga dengarkan. Saling membantu dalam doa. Boleh di kolom chat dan juga langsung disampaikan. Ada? Dari Mei, Iya Kak, apa? berdoa untuk keluarga kecil Abang Sulung yang pada hari ini Tuhan sudah menolong hingga lahiran dengan normal, walaupun itu agak banyak kesalahan yang membuat kehidupan mereka sedih. Jadi dengan pertolongan Tuhan, lahiran istrinya itu udah lebih dari 9 bulan, 10 bulan. Jadi masuk rumah sakit, jadi didoakanlah semoga cepat pulih dan semoga biaya-biaya juga yang dibutuhkan tercukupkan gitu. Itu saja. Amin. Tuhan pasti tolong kakak iparnya. Kalau ada lagi dari teman-temannya boleh. Shalom. Iya, shalom. Siapa? Kak Oke, Jaina? ada pokok doa dari teman-teman. Yang pertama berdoa buat saudara kita Delianus yang sedang dalam keadaan sakit, posisinya sekarang di rumah sakit sedang dirawat. Semoga dia cepat pulih karena penyakitnya itu udah beberapa masuk rumah sakit, asam lambung ya. Kita berdoa semoga cepat pulih dan Tuhan yang menolong. Dan yang kedua, berdoa juga buat Kano Tatema tadi, dia udah cek saya, dia lagi di perjalanan dari Jawa sampai ke Jakarta, dia lagi PPL di tempat Kak Hizkia, semoga dia bisa menjalani PPL-nya dengan baik, ya dengan baik, walaupun banyak prosesnya, biasa itu hal biasa di lapangan ya, yang terjun di dunia pelayanannya ada banyak prosesnya. Semoga Tuhan juga yang memampukan dia dan semoga dalam perjalanan sampai ke Jakarta dengan selamat. Dan yang ketiga, berdoa buat saya di mana nanti bulan 3 yang akan mendatang akan ujian seminar proposal. Ya, semoga tahap demi tahap saya bisa menyelesaikan ujian dan semoga nanti bulan 6 juga bisa menyelesaikan studi S1 saya. Ya, dan semoga dana juga yang saya butuhkan bisa
terkumpul dengan sebaik mungkin. Itu aja. Amin, Kakak. Makasih, Kak. Masih ada lagi dari teman-teman kita. Dari saya, Kak. Kak selamat. Andre. Salam kita semua. Berdoa untuk kuliah saya, semoga bisa kedepannya bisa berjalan dengan baik dan apapun segala biaya yang dibutuhkan dapat tercukupi. Terus yang kedua, berdoa untuk kegiatan saya di sini, apapun yang saya kerjakan kiranya bisa Ya, salam Kak. Ya, shalom Kak Benedict. Baik, minta dukungan doa. Sekarang Benedikta lagi mengikuti proses ujian. Dan Oke Kakak, masih ada lagi. Masih ada dari teman-teman yang lain, Kak Evi. Masih ada Kak Irman, kayaknya udah pindah. Untuk ini Kak, terus berdoa untuk masa depan kita semua. Terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Masih ada lagi. Aku sedih Kak Irman. Satu lagi Indah. Ya apa? Iya, berdoa buat teman-teman kita, Kak Raffi, Kak Amsel Patri, yang akan mau mengajukan judul karena mereka akan mau mempersiapkan diri untuk mengajukan judul. Ya, semoga dapat judul yang lebih tepat. Enggak, masih ada Kak Raffi apa? Ayo. Enggak ada. Cuman tadi udah di chat. Oh, Oke. Masih ada lagi. Oke, mungkin nggak ada lagi pokok doa dari teman-teman. Siapa? Apa karena nah teman-teman, pokok doa yang disampaikan teman-teman malam ini bukan hanya aku saja yang berdoa, mari kita saling membantu dalam doa pokok doa yang kita dengar malam ini. Dan juga firman Tuhan yang disampaikan hambanya, semoga menjadi bukan hanya saja kita pendengar dan menjadi pelakunya juga. Mari kita juga jaga diri kita untuk berbicara sama sesama dan terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hambanya ya, firman Tuhannya sangat luar biasa dan sangat memberkati diriku sendiri dan tertekan batin ini juga. Merasa juga sih. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Maha Penyayang, Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, kami kembali bersujud di hadapan-Mu pada malam inilah Bapa, di mana kasih-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu mulia bagi kami, sehingga kami rasakanlah Bapa dalam hidup kami masing-masing. Inilah Tuhan Yesus, kami tahu Bapa di mana pada hari ini Tuhan sudah melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala merbahaya kecelakaan, dari pagi, siang, baik dengan berjalan baiklah Tuhan sesuai pengertian Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, terima kasih untuk hari ini makanan kami dan juga minuman Bapak. Terlebih pakaian, kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Semua itu dari Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Tapi kami sadar Tuhan Yesus tidak ada balasan dari kami selain puji dan sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapak,
Kami sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami lah Tuhan Yesus, kami mohon kepengampunan dari Bapa. Banyak kami melakukan dosa Bapa. Inilah kami yang manusia biasa lah Tuhan Yesus, yang sering melakukan dosa baik sesama kami dalam keluarga kami lah Tuhan Yesus. Dan terlebih di hadapan-Mu lah Tuhan Yesus. Kami mohon lah Tuhan Yesus, ampunilah kami yang selalu berdosa di hadapan-Mu, yang sering melukai hati Tuhan lah Tuhan, di hati-Mu lah Tuhan, dan terlebih juga kepada sesama kami agar ada salib pengampunan lah Tuhan Yesus antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak buat komunitas kami ini Bapak OSBK Sondrengia Ubah Kekiriso. Berkati terus komunitas kami inilah Bapak, semoga banyak jiwa-jiwa anak muda, generasi pengurus yang dimenangkanlah Bapak dalam kebenaran firman-Mu lah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak setiap pemimpi kami di OSBK ini lah Bapak. Kiranya Tuhan pimpinlah mereka, pimpinlah kami lah Bapak, pimpinlah kami lah Bapak sesuai kehendak-Mu lah Tuhan Yesus, sesuai Tuhan anggota grup OSBK lah Bapak. Kiranya Tuhan berkati teruslah Bapak, gerakan jiwa mereka lah Bapak untuk terus beribadah makin dekat kepada-Mu lah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, walaupun malam hari ini masih ada yang belum join lah Tuhan, mungkin ada halangan mereka lah Bapak, atau dalam pekerjaan lah Tuhan Yesus, atau sedang sakit lah Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa halangan mereka lah Bapak, tetapi kami terus berdoa untuk mereka lah Bapak, dan Tuhan terus jaga, dan Tuhan terus beri mereka kesehatan lah Bapak, jauhkan dari segala berbahaya kecelakaan lah Bapak. Apa? Dan bagi juga yang udah join pada malam ini lah Bapak, Tuhan terus berkatilah kami Bapak, di mana firman-Mu yang telah kami dengar pada malam ini lah Bapak, bukan hanya pendengaran saja kami lah Tuhan, dan menjadi pelakunya juga. Terima kasih Bapak, terima kasih, biarlah firman-Mu yang menunjukkan jalan kehidupan kami lah Bapak, sesuai kebenaran-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk kakak iparnya Kak Mei Bapak, kami Justina, ya Bapak, di mana kakaknya yang baru melahirkan hari inilah Bapak. Lebih kami percaya tuh dalam sedang rumah sakit lah Bapak, segala yang dibutuhkan juga Bapak, dan Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan pakai orang-orang terdekat mereka lah Bapak, sehingga anak Tuhan berlahirlah Tuhan Yesus, kiranya menjadi anak yang takut akan Engkau lah Tuhan, dan menghormati ayahnya lah Bapak, dan menjadi anak kebanggaan sekitar dalam keluarga lah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, Delianus Tuhan, di mana sedang di rumah sakit lah Bapak. Kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk menyembuhkan hamba-Mu lah Bapak. Segala obat-obat yang dipergunakan dan Tuhan berkati, dan juga makanan, dan akan obat itu akan menjadi penyembuhan di dalam tubuhnya lah Bapak. Angkat segala penyakit lah Tuhan Yesus. Haleluya Bapak, haleluya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk brother dan sister kami yang sedang berjuang, yang sedang kuliah, sedang pengajuan judul menuju ke proposal dan skripsi lah Tuhan. Tuhan berkatilah mereka lah Bapak, bukakan wawasan mereka lah Bapak, segala yang mereka pelajari akan mengerti dan memahami lah Bapak. Kiranya Tuhan segala judul yang mereka Bapak, kiranya Tuhan terus berkatilah, perluaskan pelayanan mereka lah Bapak, dan segala halangan yang sedang mengganggu mereka dalam perkuliahan, dalam perjuangan mereka, kami patahkan, kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kekurangan dan Tuhan lengkapi segala yang mereka butuhkan, dan Tuhan pakai orang-orang terdekat dan bukakan jalan bagi mereka lah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk nota tema Tuhan Yesus, untuk PPL lah Bapak, ke Jakarta lah Bapak. Kiranya Tuhan berkat Bapak, dia akan PPL untuk meningkatkan pelayanan dia Bapak, dan memuji Engkau dan menyebarkan kebenaran-Mu lah Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami juga berdoa Bapak untuk Kak Andre Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kuliahnya Bapak, kiranya kuliahnya berjalan dengan baik Bapak, dan juga karirnya dan juga pekerjaan yang dia kerjakan, dan Tuhan berkati terus sehingga berjalan dengan baik lah Bapak, dan segala apa yang diperlukan, dan Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan pakai orang-orang yang terdekat mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak untuk Kak Arta dalam kesembuhannya Bapak, kiranya Tuhan sembuhkan, kiranya Tuhan campur tangan untuk penyembuhannya lah Bapak, dan Tuhan jamah angkat segala penyakit yang mereka alami sekarang lah Bapak. Ya Pak, kami juga berdoa Bapak untuk masa depan kami semua lah Bapak, masa depan secara kemanusiaan Bapak, masa depan kami nggak bisa gapai, tapi
karena Tuhan maupun karena Tuhan menyertai kami bisa menggapai masa depan kami. Kami serahkanlah di tangan Tuhan masa depan kami, karena masa depan tak akan pernah hilang bagi kami, nah Bapak, karena ada di tangan Tuhan masa depan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, setiap orang tua kami semua Bapak, dimanapun mereka berada Bapak, baik di perantauan dan juga yang ada di Nieslah Bapak, berkati teruslah mereka Bapak, jauhkan mereka dari segala merbahaya kecelakaan. Jika ada orang tua yang sedang sakitlah Tuhan Yesus, kami serahkan di tangan Tuhan, sembuhkanlah orang tua kami lah Bapak, angkat segala penyakit mereka lah Tuhan Yesus, dan jauhkan mereka dari segala hal cobaan lah Tuhan, dan mudahkan rezeki bagi keluarga kami masing-masing Bapak, dimanapun berada, segala perhatiannya sungguh luar biasa yang sedang ujianlah Bapak, yang sedang menjalankan akhir semester Bapak, kiranya Tuhan berkati terus ujiannya berjalan dengan baik dan dapat nilai yang memuaskan Tuhan. Berarti juga keluarganya Bapak, berikan kesehatan dan kekuatan dalam keluarga lah Bapak, jauhkan dalam berbahaya kecelakaan. Terima kasih Bapak, juga banyak hal yang belum kami sampaikan pada malam ini, tapi Tuhan sudah yang tahu, tapi kami serahkan di tangan Tuhan segalanya, kiranya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukanlah kehendak kami yang terjadi. Terima kasih Bapak, sebentar lagi nanti Bapak berpisah di via Zoom ini Bapak, online Bapak, kiranya Tuhan berkati pekerjaan kami seterusnya, apa yang kami kerjakan nantilah Tuhan, dan kami nanti mau tidur Tuhan, pagi harilah kami Roh Kudus-Mu dalam tempat tidur kami lah Bapak, agar kami besok bangun dengan jiwa dan semangat baru Bapak, dan sukacita yang penuh semangat baru Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, berkatilah kami anak-anak muda inilah Bapak, menjadi generasi penerus Bapak, dan terutama untuk menyebarkan firman-Mu lah Bapak di mana-mana Tuhan Yesus. Dan berkati orang-orang yang di luar sana yang sedang hidup di luar Engkau Bapak, Tuhan ketuklah pintu hati mereka agar mereka kembali dan memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus seperti kami malam ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, mungkin ada pengumuman dari Baik, terima kasih. Kami dari bagian kerohanian mengucapkan banyak kepada hamba-hambanya yang melayani pada malam hari ini, baik itu speaker, doa syafaat, maupun WL pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih, biarlah Tuhan yang membalaskan kebaikan abang kakak semuanya. Dan untuk pelayanan minggu depan, yang menjadi leadernya Saudara Kak Koingonia Dahi, speakernya Kak Destin Ratnasari Halawa, dan doa syafaatnya Kak Lesni Zaluhu. Jadi itu yang menjadi pelayanan minggu depan, dan kiranya pelayanan ataupun yang bertugas minggu depan tidak ada halangan dan disertai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih juga buat kakak-kakak dan abang-abang yang telah join pada malam hari ini. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini dapat menjadi kemuliaan nama Bapa yang di atas kerajaan sorga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengumumannya. Kita akan masuk ke dalam doa penutup yang dibawakan oleh Saudara Bang Raffi dulu. Itu doa penutup itu yang membawa firman, Dek. Sama doa berkat. Baik, doa penutup saya silakan kepada Bang Amsol Hia, kepada hambanya kami persilakan. Ya, mari kita akhiri kepada kita. Kita berdoa.
Allah yang Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Yang telah bersemayam atas kami, yang memperkenankan kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, satu persatu Tuhan. Apa yang menjadi kebenaran-Mu juga Tuhan kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami melakukan peristirahatan bahkan aktivitas lainnya. Kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Makasih Bang Amsol untuk firman-Nya. Oke teman-teman, sekarang kita ambil dokumentasi. Abang Amsol. Halo. On kamera. Baik, sekarang dokumentasi ya. 1, 2, 3. Gaya love. Love. Gaya love kayak gini, kayak sama kerat itu. 1, 2, 3. Gaya sarang heo. Suka 1, 2, 3. Bentuk love sama kaan itu. begini. Bukan kayak gini. Nah. 1, 2, 3. Ini main merodo harta ya. Adek udah apa sih? Oke lah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah pelayanan ya. Kami tidak bisa membalaskannya semua, Tuhan yang membalaskan dalam setiap perjuangan saudara dan saudari semua. Dan itu saya ingatkan pada malam hari ini untuk kita semua ya. Jujur biar kita tahu semua ya. Sementara bisa kan saya ngomong. Kami dari bagian kerohanian itu kalau meminta sesuatu seperti foto untuk ibadah kita itu, berikanlah kami foto yang bagus lah. Jangan nanti kalau udah sembarangan kami ambil di Facebook saudara kan, kok seperti ini foto gitu kan, bertanya-tanya. Jadi itu saja sih yang ini. Jangan, kita tahu lah mana foto yang ini yang bisa dipandang orang bagus, baik gitu ya. Bukan berarti kami minta foto saudara itu kami gunakan untuk hal-hal yang nggak baik. Loh. Kami meminta itu untuk ibadah kita. Jadi mohon maaf jika ada dalam ini di dalam ibadah kita hari ini ada suatu foto yang berbeda dan dipertanyakan kepada saya. Jujur itu diambil dari Facebook. Itu saja. Terima kasih. Karena fotonya tidak yang berapa kali saya minta dikasih foto sih, tapi nggak tahu lah, intinya berikanlah foto yang bagus lah, yang membuat kita nyaman. Itu saja. Oke. Untuk mengingatkan kenapa tidak hadir ketua kita malam hari ini, karena ketua kita lagi di rumah gembala, dia berada di Medan sekarang ya, dan kita tetap berdoa buat ketua kita supaya dia tetap semangat melayani. Haleluya. Dan semangat juga buat Ina Diri. Berapa orang yang sama Clara. Ina Angel. Jainal. Makin dekat dong Medan. Mau telepon do sale, iwa hai sada awa, no so do Batanjung Rawa. Tinggal nunggu waktu itu. Tinggalin nanti. Tinggal teleponin diri dia no siap rau OTW rau. Ina Putri, Lawi hadiah